Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak tetap sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat belajar di rumah. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita masuk pada pembelajaran kelima dan keenam. Langsung saja. Pada pembelajaran kelima, ayo bermain peran. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu dongeng? Masih ingatkah apa itu dongeng? Iya, benar. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita khayalan. Sekarang, perankanlah dongeng yang ada pada pembelajaran 4, yaitu pembelajaran sebelumnya, tentang bunga melati yang baik hati. Ingatkah kalian dengan dongeng bunga melati yang baik hati? Nah, kalian bisa lihat di pembelajaran sebelumnya ya. Dalam dongeng bunga melati yang baik hati, terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kira-kira pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Iya, salah satu pesan yang dapat kita ambil adalah bersikap baiklah, karena dengan bersikap baik kita pun akan mendapat kebahagiaan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Ya, setiap orang pengalamannya tentu berbeda-beda ya. Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Ayo berlatih. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah mencontek. Yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak yang berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Dapat kalian tuliskan. 500 ditambah 610 sama dengan, coba kalian hitung dengan cara bersusun ya, agar lebih teliti hasilnya. Ya,
Hasilnya adalah 1110. Selanjutnya, apabila tempat menyimpan kacang merah dayu diletakkan dalam plastik, kita coba tukar ya. Kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kalian tuliskan, kita tukar sifat pertukaran. 610 ditambah 500 sama dengan hasilnya juga akan sama, yaitu 1110. Maka dapat disimpulkan bahwa 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Selanjutnya, secara mandiri, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran ke-6. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam biji tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya, tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Paragraf pertama. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Paragraf kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Paragraf ketiga. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Paragraf keempat. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Paragraf kelima. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya.
ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Selanjutnya, anak-anak, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Masing-masing paragraf menceritakan gambar yang menceritakan tentang paragraf tersebut. Di sini ibu punya contoh, ada di paragraf pertama. Nah, seperti ini ya. Untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kalian gambarkan sendiri sesuai dengan gambaran cerita pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Kira-kira pesan apa saja yang dapat kita ambil? Ya, pesan yang dapat kita ambil antara lain, kita harus berbaik hati dan murah hati. Kita juga harus mau menolong semua makhluk hidup dan membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Lanjut, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Kira-kira apa saja ya perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani yang baik hati? Iya, benar sekali. Yang pertama, petani mengobati dan merawat burung pipit sampai sembuh. Yang kedua, petani mau melepaskan burung pipit ke alam bebas. Yang ketiga, merawat bibit semangka hingga berbuah. Dan yang keempat, petani mau membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Nah, karena anak-anak belajarnya di rumah, kalian bisa berdiskusi dengan teman yang ada di sekitar rumah atau saudara yang ada di rumah. Ayo berlatih. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, setelah kalian hitung, maka hasilnya adalah 1130. Selanjutnya berlaku sifat pertukaran. Kita tukar. 590 ditambah 540. Hasilnya akan sama, yaitu 1130. Jadi, 540 ditambah 590 itu sama dengan 590 ditambah 540. Jadi, jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti ada 1130 buah. Selanjutnya, kerjakan latihan soalnya yang ada pada buku paket ya, halaman 50 dan 51. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.